Shalom saudara. Apa kabar pagi ini? Kenapa saudara jauh sekali ke belakang? Ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur bahwa hari ini kita punya kesempatan untuk bisa merayakan Hari Raya Paskah, saudara ya. Ya, jadi Jumat Agung ini kita merayakan bagaimana Yesus memberikan dirinya. Alkitab dengan jelas berkata, Dia yang tadinya adalah Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan Dia telah mengambil rupa menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Dia menjadi seorang hamba yang taat, bahkan taat sampai di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, ya, selamat datang kawan-kawan yang dari Buka. Lama kita nggak ketemu ya. Biasanya bukan nggak ketemu, lama saudara nggak ada di tempat ini ya. Terakhir Natal kemarin biasanya kita yang ke sana ya. Ada teman-teman, ada Pak Mul juga saya lihat ya, Pak Mul. Selamat datang Pak Mul. Pak Agus, selamat datang Pak Agus. Teman kita juga ya, udah lama. Oh ya, anak sekolah minggu yang dari Pungkak boleh bergabung dengan teman-temannya di ruang sekolah minggu. Ayo, ada cerita yang bagus, ya, ada minum air putih, ada pokoknya bagus dah, ya. Nah, ya, biar dilayani sama guru-guru sekolah minggunya. Baik, saudara-saudara, pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian di dalam Injil Matius. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Ya, Injil Matius pasalnya yang ke-27, saudara-saudara. Pasalnya yang ke-27. Ya, Injil Matius pasalnya yang ke-27. Saya akan mengarahkan kita kepada satu perikop mulai ayat 45 sampai 56. Sudah dapat semua ya? Injil Matius pasalnya yang ke-27. Kita akan melihat satu perikop yaitu ayat 45 sampai 56. Tetapi pagi ini saya akan mengajak saudara membaca satu ayat pendahuluan saja, yaitu ayat 54. Nah, ini akan menjadi titik pijak kita untuk kita bisa mencoba menganalisa bagian ini dan mendapatkan berkat rohani dari bagian ini, saudara. Tentu saja kisah ini adalah kisah setelah Yesus disalibkan, ya, setelah Yesus disalibkan. Baik, saya akan bacakan ayat 54, ya, saudara perhatikan. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Sekali lagi mungkin terjemahannya sedikit berbeda dengan terjemahan baru, tetapi tidak masalah, bukan sesuatu yang prinsip. Alkitab saya memang versi terjemahan literal ya. Sekali lagi saya akan bacakan. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Saudara. Nah, apa yang mau kita saksikan di ibadah pagi ini adalah bagaimana kematian Kristus di kayu salib secara langsung berdampak kepada seseorang yang bernama, ya, yang menjabat sebagai kepala
pasukan. Dan Injil Matius sedikit berbeda dengan Injil lain, mencatat kepala pasukan dan para prajuritnya, saudara-saudara. Nah, ini yang menjadi fokus kita pagi ini. Di akhir khotbah nanti tentu saja saya akan mengarahkan bahwa kematian Kristus seharusnya mendorong kita untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan itu. Amin, saudara. Tentu saja kita bisa belajar banyak hal dari kematian Kristus, tetapi pagi ini salah satu dampak yang sangat besar yang dihasilkan oleh tersalibnya Kristus secara langsung di tempat itu adalah bertobatnya seorang kepala pasukan dan menurut Injil Matius para prajuritnya. Sebenarnya bukan dia saja. Waktu Yesus disalib ada dua penjahat di kiri dan kanannya, dan satu dari antara penjahat itu juga mengalami pertobatan, saudara. Ya, nah oke. Kita akan coba melihat, ya. Dari kisah ini kita bisa simpulkan bahwa akhirnya Yesus disalibkan, saudara. Nah, beberapa jam kemudian baru Yesus mengalami kematian. Setelah kematian Yesus disalib, ayat yang kita baca tadi, yaitu seorang kepala pasukan memberikan sebuah pernyataan. Ya, di dalam terjemahan baru dikatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Satu pengakuan yang mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Ya, kita akan lihat nanti, ya. Pengakuan yang diberikan bukan dari antara orang Yahudi, bukan dari antara murid-murid Yesus, bukan dari antara orang-orang yang selama ini mengenal Yesus atau mengikuti pelayanan Yesus. Ya, nah apa yang sebenarnya terjadi kepada kepala pasukan ini? Kita lihat dulu siapa sih kepala pasukan ini. Ya, nah di dalam tulisan di luar Alkitab, ada di luar Alkitab itu extra biblical writings atau tulisan-tulisan di luar Alkitab. Dan salah satu tradisi gereja yang paling tua menyebutkan bahwa namanya si kepala pasukan ini adalah Longinus. Ya, kalau saudara pernah menonton satu film yang judulnya Quo Vadis, nah dia ada di sana nih. Ya, itu film bagus sekali, durasinya hampir 3 jam, tetapi bagus sekali. Itu sangat menguatkan iman kita, saudara ya. Saya sudah lihat itu produksi lama sebenarnya Quo Vadis itu, tetapi luar biasa. Ya, nah Longinus itu ada di sana, saudara. Nah Longinus ini adalah seorang kepala pasukan yang bertugas di daerah Yudea, ya, di bawah komando langsung gubernur yang bernama Pontius Pilatus, ya, gubernur Pontius Pilatus. Nah, menurut tradisi gereja, sekali lagi tradisi, tulisan-tulisan di luar Alkitab, saudara, setelah Longinus dan pasukannya bertobat di kaki salib Yesus, ya, maka Longinus dan pasukannya keluar dari kemiliteran. Dia kan kepala pasukan, pasti seorang tentara, seorang militer. Tetapi ketika dia bertobat dan menyaksikan bagaimana Yesus mati dan dia mengakui Yesus sebagai anak Allah, maka setelah itu dia keluar dari kemiliteran dan masih menurut tradisi gereja dia pergi ke tempat kelahirannya, ke Kapadokia, untuk memberitakan Injil. Dan saya tidak cantumkan di sini, tetapi rata-rata tulisan-tulisan kuno mengatakan bahwa Longinus dan pasukannya akhirnya mati martir, saudara-saudara, mati syahid karena memberitakan Injil di Kapadokia, saudara. Nah, inilah Longinus, sang kepala pasukan yang mengalami pertobatan. Nah, sebenarnya apa yang telah terjadi kepada si Longinus ini atau kepala pasukan ini sehingga dia bertobat di hadapan salib Kristus? Ya, yang terjadi adalah Longinus dan para prajuritnya menyaksikan tanda-tanda alam
yang dikerjakan oleh Bapa di surga ketika Yesus ditangkap, disalib sampai kepada Yesus mati, saudara. Ada tanda alam yang dikerjakan Bapa. Ini bukan berarti membenarkan saudara yang mau beli togel ya. Ada tanda alam nih, biar kita juga ada tanda alam nih. Beda. Ya. Saya harap di sini tidak ada pengagum togel. Amin. Amin. Ada yang belum amin tuh. Masa amin begitu. Yang terus ngomong ya. Ini tanda-tanda ya, kita ternyata ada tanda alam tuh. Berarti saya bukan tanda alam. Jangan ya. Mimpi ular sama monyet. Saudara tahu ular sama monyet musuhan, bingung saudara ya. Jadi ada tanda-tanda alam yang dikerjakan oleh Bapa di surga, sementara Yesus disalibkan sampai kepada Yesus mengalami kematian, saudara. Nah, kita akan lihat secara singkat tanda apa yang dicatat oleh Alkitab. Saudara perhatikan di ayat 45. Ini tadi saya bilang kan, ayat 45. Dikatakan di sana apa, saudara? Mulai dari jam 12, maksudnya jam 12 siang ya, sampai kepada jam 3 terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Terjadi yang namanya kegelapan. Ya. Lalu saudara, tanda kedua di ayat 46 dan ayat 50, sementara Yesus sudah disiksa dari malam waktu dia ditangkap di Getsemani, disiksa begitu hebatnya, pendarahan yang luar biasa karena cambuk Yesus itu terbuat dari mata tulang-tulang tajam. Jadi itu dikumpulkan, kalau dicambuk itu pasti lengket, dan kalau ditarik pasti kulit dan dagingnya ikut. Dan itu dicambuk, kalau menurut aturan orang Yahudi 40 kurang 1 kali. Berapa kali berarti itu? Tapi yang mencambuk ini bukan orang Yahudi, yang mencambuk ini orang Roma yang tidak ada aturan. Dan biasanya yang mencambuk itu 2 algojo terlatih, satu dari depan, satu dari belakang. Saudara bisa bayangkan itu. Ya, jadi artinya Yesus sudah kehilangan begitu banyak darah, begitu banyak air sudah kehilangan dari tubuhnya, dan Yesus pasti begitu lemas. Artinya untuk berbicara pun sebenarnya Yesus sudah tidak mampu untuk ukuran manusia yang normal, saudara. Ya, ditambah lagi mahkota duri. Duri yang dimaksud itu panjangnya konon katanya 2,5 cm. Durinya itu ada tanaman khusus di sana, dan itu biasa dikeringkan, dipotong, dikeringkan. Nah, kalau udah kering itu kayak besi duri itu. Itu yang dianyam sebagai mahkota, lalu ditancapkan di kepala Yesus. Dalam ilmu kedokteran, saudara, tebalnya kulit kepala kita sampai menembus bagian dalam itu cuma 0,5 senti. Duri itu 2,5 senti. Ya, kalau saudara mau baca tentang penderitaan Yesus, saya ada bukunya. Ya, judulnya Yesus yang disalib bagi kita. Itu ditulis oleh seorang dokter dan sekaligus pendeta. Ya, dia adalah seorang dokter ahli, dan dia melihat penderitaan dan penyaliban Yesus dari sudut pandang medis. Seperti apa itu? Bukunya tidak tebal, cuma 130 berapa halaman. Itu kalau kita baca, kalau air mata saudara nggak tumpah, aduh. Waktu saya baca itu, saudara-saudara, kalau saya bergejolak ya, sebegini menderitanya Tuhan yang memberikan hidup kepada saya. Saya punya bukunya, saudara, kalau saudara mau baca. Luar biasa. Artinya, saudara, dari penderitaan yang dialami Yesus, tidak mungkin Yesus masih bisa berteriaknya nyaring. Tetapi di ayat 46, saudara bisa lihat, saudara, dikatakan di sana, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di ayat 50, saudara, dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan ini semua disaksikan oleh kepala pasukan itu. Dia mungkin bertanya, sekian ratus orang yang sudah saya salibkan, semuanya dia membisu, bahkan ngomong pun tidak mampu.
Ini orang udah disiksa dari tadi malam, diajak jalan dari Taman Getsemani dengan kondisi cedera parah, ya, ditaruh mahkota duri, pokoknya disiksa luar biasa, diludahin, kok masih bisa bersuara nyaring? Saudara, anak-anak boleh dibawa ke ruang sebelah. Anak-anak jangan keluar masuk ya. Nah, kalau udah di ruang sebelah saja, ya, supaya tidak mengganggu. Kalau bisa pintunya dikunci aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saudara-saudara, menurut ukuran manusia, seharusnya Yesus tidak lagi bisa bergerak. Tetapi di depan disaksikan oleh sang kepala pasukan, Yesus masih bisa berteriak, saudara-saudara. Berikutnya, saudara-saudara, dikatakan terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Ya, di ayat 51 dikatakan, lihatlah tirai bait suci terkoyak dari dua, terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Ini juga tanda alam yang terjadi di depan mata si kepala pasukan. Kenapa bukit batu? Karena Golgota. Ya, saudara ada yang sudah pernah ke Golgota? Belum, ya, sama. Golgota itu adalah bukit batu, saudara. Ya, atau bukit tengkorak. Ya, di mana biasanya orang dihukum mati, jadi disebut bukit tengkorak. Dan itu terdiri dari batu-batu yang keras. Dan itu kemungkinan besar dimaksud bukit batu terbelah itu adalah bukit itu, terbelah. Ya. Nah, ini terjadi, saudara-saudara, di hadapan mata sang kepala pasukan, saudara-saudara. Dikatakan lagi tabir bait suci terbelah dua. Walaupun ini tidak dilihat langsung oleh si kepala pasukan karena terjadinya di bait Allah, ya, tapi ini merupakan tanda yang akhirnya oleh Matius juga dicatat. Ya, saudara bisa bayangkan ya, Matius mungkin ada di situ, lalu melihat kepala pasukan, lalu dia dengar berita di bait Allah juga tirai bait suci terbelah, lalu dia kumpulkan tanda-tanda ajaib ini di dalam satu kisahnya. Ya. Nah, apa pentingnya tanda-tanda alam ini terkait dengan pertobatan Longinus? Kita akan lihat, saudara. Di dalam pemahaman orang Yahudi, ya, ini pemahaman orang Yahudi, ya. Di dalam pemahaman orang Yahudi, ketika seseorang mati atau ketika seseorang menderita, lalu terjadi gempa, terjadi kegelapan, terjadi tanda-tanda alam yang luar biasa, maka hal ini secara langsung mengkonfirmasi bahwa orang yang mati itu pasti orang benar. Itu dalam pandangan orang Yahudi. Ini penting. Kenapa ini berhubungan, kan? Jadi ketika Yesus mati, dikatakan terjadi gempa bumi, terjadi bukit batu terbelah, terjadi kegelapan selama 3 jam total. Nah, waktu kepala pasukan itu melihat semua ini, dia yang walaupun orang Roma, tapi dia sudah lama tinggal di Israel, Yahudi, dia tahu betul pemahaman ini. Dia tahu betul, wah, kenapa ya waktu Yesus ini mati terjadi gempa bumi? Kenapa waktu Yesus ini mati terjadi bukit terbelah? Ini pasti Yesus ini bukan orang yang bersalah. Yesus ini pasti orang yang benar. Itu dalam pemahaman orang Yahudi itu seperti itu. Ya. Ada satu catatan di dalam kisah-kisah orang Yahudi. Nah, catatan itu berbunyi seperti ini. Kalau orang benar mati, maka bumi akan tergoncang. Ya. Itu bisa diartikan sebagai terjadinya gempa bumi. Tapi sekali lagi, ini pemahaman dalam pikiran orang Yahudi. Jangan nanti pas ada orang meninggal di Sumbawa lalu terjadi gempa, ini pasti orang Sumbawa. Bukan. Ini pemahaman di Yahudi sana, bukan di Sumbawa. Ya, kalau ada orang meninggal terjadi gempa bumi,
yaitu semata-mata ya memang pas gempa bumi saja. Tapi kalau di negeri Yahudi, saudara-saudara, waktu Yesus mati, terjadi kegelapan 3 jam, terjadi gempa bumi, batu pecah, dan sebagainya, tabir baik Allah terbelah, dan sebagainya. Bahkan orang-orang dikatakan oleh kitab Matius, kuburan orang-orang yang mati itu bangkit dari kuburan. Itu semua merupakan tanda yang nyata bahwa Yesus adalah orang benar dalam pandangan orang Yahudi. Jadi waktu kepala pasukan ini melihat, waduh, terjadi gempa, waduh, ini pasti orang benar. Ya. Jadi saudara, bagi kepala pasukan itu semua tanda itu memperlihatkan Yesus adalah orang benar. Dan bukan sampai di sana. Kalau Yesus benar, berarti mereka yang menangkap, menyiksa, menyalibkan Yesus adalah orang yang salah. Itu logika mereka pada waktu itu. Logika umum di negeri Yahudi sana. Jadi itu pentingnya kenapa Matius mencatat ini. Ini bukan tanpa tujuan. Kenapa Matius mencatat gempa bumi terjadi, bukit batu terbelah, kegelapan meliputi bumi pada waktu itu, kuburan terbongkar. Itu ada tujuannya. Karena sekali lagi semua itu mengisyaratkan secara langsung bahwa yang mati pada waktu itu adalah orang yang benar, yaitu Yesus, saudara. Nah, berikutnya singkat saja, lebih jauh lagi, semua tanda-tanda tersebut bagi orang Yahudi dipahami sebagai murkanya sorga terhadap satu perbuatan yang luar biasa jahat. Itu bagi orang Yahudi sekali lagi. Ini pemahaman orang Yahudi. Jadi semua tanda-tanda ini itu dicatat oleh Matius bukan tanpa tujuan. Semua tanda-tanda ini dicatat oleh Matius karena inilah poin pertobatan sang kepala pasukan itu, saudara. Ya, inilah poin dari pertobatan sang kepala pasukan itu karena dia menyaksikan semua itu. Dan yang lebih mengkhawatirkan si kepala pasukan, dia sangat sadar bahwa dia terlibat di dalam perbuatan jahat itu. Kenapa dia terlibat? Dia yang memimpin pasukan itu. Dia yang memimpin penyaliban itu. Ya. Baik. Anak-anak boleh dibawa saja ke ruang sebelah, diangkat saja, ya. Ibunya boleh temani di sana enggak apa-apa. Ya. Oke. Saya lanjutkan saudara ya. Kegelapan selama 3 jam mengingatkan kembali kepada peristiwa. Sebenarnya kan Paskah ini kan kalau di awalnya di dalam perjanjian lama itu kan Paskah ini kejadiannya kan di dalam kitab Keluaran, saudara. Masih ingat ya? Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, seperti itu. Ya. Nah, ketika bangsa Israel hendak keluar, Firaun itu menahan mereka. Lalu Allah mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib berupa tulah yang kita kenal sebagai apa? Tulah. Ya, dan tulah ke-9 kalau saudara masih ingat, itu adalah tulah di mana Tuhan pada waktu itu menurunkan kegelapan selama berapa hari? 3 hari. Gelap gulita. Dan ketika terjadi gelap gulita, orang Yahudi pasti sadar betul. Mereka pasti ingat kepada peristiwa itu. Dan peristiwa gelap gulita itu bagi orang Mesir adalah peristiwa penghukuman. Itu bukan peristiwa berkat. Ya. Turunnya kegelapan pada waktu itu dalam rangka
Allah menghukum orang Mesir. Jadi pada waktu Yesus disalib, lalu terjadi kegelapan selama 3 jam. Ya, mereka teringat kembali ke masa lalu, jauh kepada peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan sekali lagi, kegelapan yang terjadi pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah bentuk hukuman. Itu bukan bentuk berkat. Dan ketika Yesus mati, dikatakan mulai dari jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan. Orang-orang yang menyalibkan orang-orang Yahudi yang ada di sana langsung dibawa pikirannya jauh ke masa itu. Dibawa langsung pikirannya jauh. Dulu di Mesir kami orang Yahudi diberkati Tuhan melalui kegelapan 3 hari, di mana itu bagi kami adalah berkat, tetapi bagi Mesir itu adalah penghukuman. Hari ini kami menyalibkan seorang yang namanya Yesus, dan kegelapan itu terjadi bagi kami. Dan mereka sadar itu bukan berkat. Mereka seakan-akan menempatkan diri mereka pada posisi orang Mesir pada waktu kisah keluar. Dan Yesus adalah pada posisi orang Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Yahudi tahu betul bahwa itu untuk hukuman dari Tuhan, saudara. Dan tentu saja hal ini dengan sangat kuat mempengaruhi pikiran orang Yahudi, bahkan kepala pasukan tersebut yang adalah orang Roma. Kenapa juga mempengaruhi? Karena dia sudah lama tinggal di Israel itu. Dia tahu betul kisah-kisah itu, pasti tahu. Apalagi Romaeus ini pasti orang cerdas. Dia pasti belajar budaya Yahudi. Dia pasti belajar sejarah-sejarah Yahudi. Dan waktu dia saksikan terjadi kegelapan 3 jam, dia tahu dulu orang Yahudi diselamatkan karena kegelapan. Hari ini orang Yahudi dihukum dengan kegelapan. Semua tanda-tanda itu masuk di pikirannya si Longinus tadi. Masuk, bergejolak, dan akhirnya ya semua tanda ini secara langsung menyaksikan bahwa Yesus adalah insan ilahi, yaitu Allah. Bagi si siapa? Longinus. Jadi sementara dia memimpin pasukan, dia menyaksikan kegelapan, dia menyaksikan terjadi gempa, dia menyaksikan bukit-bukit terbelah. Pikirannya berkecamuk. Semua ini dia tahu apa maknanya. Dan kesimpulannya jelas. Yesus orang benar, saya salah. Kira-kira begitu dalam pikiran si Longinus. Yesus pasti orang benar. Dan endingnya dia ngomong apa? Ada waktu Yesus mati, dia bilang apa? Sungguh dia ini adalah anak ya, luar biasa saudara ya. Nah, sang kepala pasukan bertobat ya, dia adalah orang Roma yang tidak mengenal Allahnya Israel, tetapi begitu dia menyaksikan semua itu dia bertobat. Bagi orang Roma istilah anak Allah sering menunjuk kepada dewa-dewi, tetapi kenapa Matius, Markus dan Lukas, Yohanes tidak mencatat kisah ini? Ya, kisah pertobatan ini tidak dicatat oleh Yohanes. Hanya yang mencatat Matius, Markus, dan Lukas. 3 penginjil mencatat peristiwa pertobatan Longinus ini. Peristiwa semua ini menandakan bahwa bagi pandangan penulis Injil, sang kepala pasukan benar-benar mengalami pertobatan sebagaimana hari ini kita bertobat. Ya. Nah, frase anak Allah yang diucapkan oleh Longinus tidak lagi mengarah kepada dewa-dewa yang selama ini dia kenal, tetapi frase anak Allah ini sudah merujuk kepada satu pribadi yang ada di hadapannya, yang hari ini telah mati, dan kematiannya ditandai tanda-tanda heran dan ajaib. Waktu dia menyebutkan dia ini anak Allah, dalam pikiran Longinus itu tidak lagi kepada dewa-dewa yang lain, bukan kepada dewa-dewa yang selama ini dia sembah, tetapi anak Allah sudah merujuk kepada pribadi yang ada di depannya, yaitu Yesus Kristus yang mati ditandai dengan tanda-tanda alam tadi.
Ya, nah redaksi ini penting sekali redaksi ini. Untuk pada waktu itu kepada para pembaca kitab Matius, supaya mereka mengerti bahwa Yesus betul adalah anak Allah. Kenapa penting sekali? Karena waktu itu setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan anak Allah, umurnya akan panjang. Jadi kalau mereka udah mati tapi ternyata gagal paham, kan sayang kan? Dia udah mengaku Yesus anak Allah, ternyata bukan, dan dia mati untuk sesuatu yang bukan itu, kan sayang. Nah, Matius mencatat ini supaya semua pendengarnya pada waktu itu, ya, supaya semua pendengar Matius pada waktu itu benar-benar meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Baik. Jadi apa pentingnya bagi kita pagi ini waktu kita merayakan Hari Paskah, saudara, dan kita melihat kisah di mana si Longinus ini bertobat? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kematian Yesus di salib itu membawa dampak pertobatan bagi seorang kepala pasukan dan anak buahnya. Sebenarnya pertobatannya itu sangat luar biasa, karena setelah dia mengakui Yesus sebagai anak Allah, dia meninggalkan kemiliteran. Saudara perlu tahu, kalau hari ini militer, tentara meninggalkan kemiliteran, saya nggak tahu didenda apa enggak. Saya nggak tahu. Kalau dia biaya sendiri, kayaknya nggak didenda ya. Boleh kan? Kecuali dia dibiayai negara kali ya. Kalau zaman dulu, seorang Roma meninggalkan dinas kemiliteran, dia pantas untuk mati, saudara. Zaman dulu. Dan risiko ini diambil oleh seorang yang bernama Longinus. Kenapa dia berani mengambil risiko ini? Karena dia sudah menemukan sebuah keyakinan tentang siapa orang yang mati di tangannya. Ya. Longinus mengambil risiko mati karena dia sudah memiliki keyakinan yang kuat tentang siapa orang yang baru saja mati di hadapannya. Benar, dia ini adalah anak Allah. Dia ini adalah anak Allah. Yang kedua, saudara, kita juga sudah menerima dampak atau berkat dari kematian Yesus. Semua kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti halnya Longinus. Sama juga seperti Longinus, kita menerima dampak kematian Kristus. Ya. Karena kita tahu dan yakin bahwa Kristus yang sudah mati di salib itu benar-benar adalah anak Allah. Sehingga kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai dampak dari kematian Yesus, Longinus yang sudah menerima Yesus sebagai anak Allah sebagai dampak dari kematian, saya yang sudah menerima Yesus sebagai Allah sebagai dampak dari kematian, kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Allah sebagai dampak kematian. Saat ini kita punya tugas untuk meneruskan pertobatan kita kepada orang-orang lain yang belum menerima pertobatan ini. Amin, saudara. Inilah inti dari kisah ini. Nah, inilah inti dari kisah ini. Hari ini, kalau ada di antara kita yang mati, kita tidak perlu terjadi gempa bumi untuk mengindikasi bahwa kita orang benar. Betul? Bah, nggak ada yang betul. Jangan-jangan karena ada kata mati tadi tuh. Hari ini misalnya ada orang Kristen yang mati, tidak perlu terjadi gempa bumi untuk menerangkan bahwa dia orang benar, nggak perlu. Ini hanya perlu pada masa itu. Ini hanya perlu pada masa itu. Dan perlu karena Longinus bukan orang Yahudi. Karena Longinus adalah seorang Roma.
Dan dia perlu melihat tanda itu supaya dia tahu siapa yang menyertai tanda itu. Yesus. Sehingga dari mulutnya keluar perkataan, sungguh dia ini anak Allah. Dan apa yang dilakukan Longinus menurut tradisi gereja, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dia mengenal Yesus sebagai anak Allah yang mengasihi dia tidak berhenti sampai di sini. Dia berani mengambil satu keputusan yang radikal dalam hidup. Dia keluar dari kemiliteran yang selama ini menindas kebenaran, dan dia memutuskan pulang ke Kapadokia, tempat di mana dia lahir, dan memberitakan Injil di kampungnya. Orang-orang menurut tradisi Kristen di sana sebenarnya sangat mengasihi Longinus. Pada waktu dia ditangkap, Longinus mempersilahkan tentara-tentara Roma yang menangkap dia, karena dulu mungkin itu teman-temannya, ya kan, masih dikasih minum, nggak tahu minum apa. Mungkin kalau sekarang minum teh, kopi, cappuccino, kalau dulu mungkin minum yang lain. Setelah itu dia menyerahkan diri. Teman-temannya masih menggoda dia. Dikatakan begini, Longinus, ketimbang kamu mati sia-sia, dipancung, dikasih sama hewan hewan ganas, sudahlah, toh kita dulu kan sama, sangkal saja Yesus. Tapi tradisi gereja dalam tulisannya mengatakan Longinus tetap tidak mau menyangkal Yesus, dan dia harus mati dihukum oleh negaranya sendiri, yaitu Roma. Maukah kita meniru Longinus? Maukah kita mau memberitakan Injil kepada mereka yang belum menerima Injil? Ini inti iman kita. Ini inti iman kita. Waktu Yesus naik ke surga, dia tidak bilang yang lain-lain. Dia hanya bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Itu pesan Yesus. Waktu Yesus naik ke surga dalam Kisah Para Rasul, dia nggak bilang lain. Dia cuma bilang, ya, apa kalau memberikan kepadamu kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan jadi martir, saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi yang dimaksud pada waktu itu adalah Roma, karena Roma adalah tempat orang sekafir-kafirnya. Ya, dan Longinus adalah salah satu orang yang sudah menggenapi perintah Yesus. Maukah kita menjadi bagian dari kisah hidup Longinus, di mana saya dan saudara yang sudah menerima berkat keselamatan ini memperhatikan sekeliling kita, mereka-mereka yang belum mengenal Yesus, mari tampilkan cara hidup yang benar. Amin. Mari tampilkan isi perkataan yang benar. Mari tampilkan tingkah laku yang benar. Kalau engkau diberi karunia untuk berbicara dengan baik, beritakan Injil di saat yang benar. Amin. Maka kita akan menjadi orang-orang yang terbaru dengan Longinus. Suatu saat kalau kita mati, ya, saya yakin kita pasti bertemu dengan Longinus di surga. Catat namanya siapa? Nanti kalau saudara masuk surga, tanya sama malaikatnya, di mana Longinus? Amin, saudara. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah, selamat menerima dampak dari kematian Kristus. Tetapi jangan sampai di situ, beritakan dampak kematian itu. Seperti Paulus berkata dan mengutip Yesus, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan tentang kematian Kristus sampai Dia datang. Tuhan memberkati saudara-saudara.